Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Pagi, Pak. Terima kasih atas partisipasinya. Kira-kira pada pertemuan kali ini kalian sudah siap untuk mengikuti pelajaran? Insya Allah siap. Oke, terima kasih. Jika kalian sudah siap, berarti secara fisik, mental kalian sudah harus mempersiapkan diri untuk mengikuti pelajaran dengan baik. Sebelum itu, mari kita berdoa agar semoga apa yang kita pelajari, apa yang kita lakukan pada pagi hari ini bisa bermanfaat. Silakan bisa dipimpin oleh ketua kelasnya. Siapa ketua kelasnya? Oh, Mas Tio. Silakan Mas Tio dipimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih. Pada pagi hari ini, apakah ada yang tidak berangkat? Alhamdulillah, berarti hari ini kalian benar-benar siap dan serius semuanya untuk melaksanakan pembelajaran. Untuk mengawali pada pagi hari ini, yang nantinya kita akan membahas tentang taat kepada aturan. Tapi sebelum itu saya pengen tahu kesiapan kalian tentang materi yang kemarin. Ada yang tahu? Ya. Dengan nama siapa? Isna Maulida. Tentang pelajaran kemarin yaitu tentang apa? Masa kejayaan Islam. Jadi masa kejayaan Islam itu dibagi 3 periode. Coba sebutkan. Periode klasik, Ya. pertengahan, dan periode modern. Betul apa enggak? Betul. Alhamdulillah. Terima kasih. Tepuk tangan. Selanjutnya yaitu taat kepada aturan. Secara umum, kira-kira yang kita garis bawahi adalah yang pertama taat kepada Allah, yang kedua taat kepada Rasul, yang ketiga taat kepada ulil amri. Itu nanti yang kita bahas, serta permasalahan apa saja yang ada dalam materi tersebut. Nah, sebelum itu terkait dengan sebuah permasalahan orang yang tidak bisa taat kepada aturan. Contohnya, orang yang mencuri, atau orang yang membunuh, atau orang yang tidak masuk sekolah, atau juga masuk sekolah tapi terlambat. Ini juga permasalahan. Hal yang paling penting ketika kita beribadah, kita harus taat kepada Allah dan disiplin waktu untuk melaksanakan sholat. Nah, ada hal-hal yang tidak bisa taat kepada Allah. Kira-kira disebabkan karena apa itu? Ada yang tahu? Ya, Mas Tio ya tadi ya, Mas Tio. Kira-kira apa permasalahannya? Hal itu terjadi karena kurangnya iman kepada Allah, Ya. sehingga kurang dekat dengan Allah dan kurang disiplin. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Sungguh luar biasa. Jadi kurangnya iman kepada Allah itu yang mempengaruhi. Apakah ada pendapat lain? Selain itu? Oke, terima kasih. Siapa namanya? Arina. Apa? Sebutkan. Menurut saya, Ya. faktor pada Pergaulan. pergaulan, Ya. dimana keluarga dan lingkungan tidak mendukung. Oke, intinya faktor lingkungan, masyarakat, keluarga. Ini juga mempengaruhi kepribadian seseorang untuk mentaati peraturan atau tidak mentaati peraturan kaitannya dengan ibadah. Oke ya. Selanjutnya
Nanti yang akan kita pelajari, saya menyebutkan ada kompetensi inti, ada 4. Kompetensi dasar, ini diharapkan nanti siswa bisa membiasakan membaca Al-Quran setiap hari. Ya. Terus bersikap taat kepada aturan, menganalisis makna dari surat An-Nisa ayat 59. Terus membacanya, mendemonstrasikan dan menyajikan. Pak Atim nanti juga akan menanyakan tentang tajwid, ya. Terus saya suruh untuk membaca, itu ya. Selanjutnya, pilihan materi. 1, pentingnya taat kepada aturan. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang model-model cara membaca. Jadi cara membaca itu, yang namanya Al-Quran itu terkadang ada yang dibaca biasa, ada yang dibaca pakai lagu. Akan tetapi jangan sampai terlepas dari ilmu tajwid atau terlepas dari makhorijul huruf. Harus benar. Itu ya. Terus makna dan asbabun nuzul, hikmah dan manfaat. Sebelum itu, coba kalian amati gambar di layar. Jadi ada 2 gambar itu tentang entah itu mentaati peraturan apa tidak. Itu nanti kalian setelah melihat itu, nanti saya kasih lembar kerja yang mana nanti dituangkan pendapat, dan saya nanti akan mau kasih sebuah tayangan video yang nanti kamu analisis tentang penyebab dari permasalahan-permasalahan yang ada di video tersebut, ya. Terus selanjutnya, mari kita membaca surat An-Nisa ayat 59. Silakan dibaca bersama-sama. Dimulai dari ta'awud. Cara membacanya ada beberapa model, ada yang dibaca biasa, ada yang dibaca pakai lagu, ya. Seperti yang saya contohkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. Ada yang bisa menyontohkan? Silakan. Mbak Nafa ya, silakan dicontohkan. Ya, ada lagi? Terima kasih. Jadi ada 2 contoh. Mbak Nafa melantunkan dengan lagu dan Mas Fatah melantunkan dengan biasa. Tapi semua itu harus menjaga tentang tajwid dan makharijul hurufnya yang benar. Selanjutnya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah kepada Allah dan taatilah kepada Rasul dan taatlah kepada ulil amri. Siapa ulil amri? Siapa? Pemimpin. Kalau diterapkan dalam kelas kita, maka ada yang namanya ketua kelas. Ketua kelas siapa?
Oh, Mas Tio. Sebagai ketua kelas, memimpin anak buahnya yaitu temannya sendiri ketika dalam hal kebaikan kita diperintah oleh Mas Tio untuk membersihkan kelas semisal. Ya kita laksanakan. Kalau itu memang tanggung jawab kita sebagai anak buah. Perlu digarisbawahi bahwa yang namanya perintah dari amri atau pemimpin itu satu. Apabila perintah itu tidak berkenaan dengan kemaksiatan, maka diperbolehkan. Tapi kalau disuruh untuk mempraktekkan tentang kemaksiatan, berarti kita tidak boleh patuh. Nah, itu sekilas dari materi. Sekarang saya akan membagi kelompok ya. Saya akan membagi kelompok dan saya membawa lembar kerja. Nanti diskusikan. Satu kelompok ada 6. Jadi silakan absen 1 sampai 6, absen 7 sampai 12 silakan mengompok. Sebelum kalian mengerjakan silakan amati video yang saya tayangkan ini. Semua kelompok mengamati video ini. Sahabat Hikmah Indonesia, dari pengamatan video tersebut silakan diskusikan dari kelompok masing-masing. Saya kira cukup. Silakan untuk kelompok yang sudah siap untuk menyaksikan. Kelompok 2 ya. Kelompok 2 silakan diwakili 3 orang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan kepada kelompok 2. Oh. Kelompok 4 ya. Secara umum pelajaran taat kepada aturan yang kita pelajari pada pertemuan kali ini bisa menjadi acuan bagi kita bahwa segala peristiwa yang sudah kalian amati tadi itu menandakan antara tidak taat terhadap aturan dan taat kepada aturan. Ya, jika kita taat kepada aturan, insya Allah hidup kita akan menjadi baik. Nah, di sini nanti saya sebutkan ada beberapa manfaat dan hikmah dari taat kepada aturan. Yang pertama, berkesempatan menjadi hamba yang dimuliakan oleh Allah. Jika kita taat ibadah, rajin ibadah, maka kesempatan untuk menjadi hamba yang sangat mulia ini ada. Setelah kita mempelajari taat pada aturan, diharapkan besoknya kita akan menjadi orang yang disiplin dalam arti apa? Ibadah kita dalam mengerjakan tugas atau berangkat sekolah lebih awal lagi. Yang terakhir, tidak akan terjerumus pada suatu hal yang mendorong ke arah kemaksiatan. Dan pelajaran berikutnya kita akan mempelajari tentang kompetisi dalam kebaikan. Kita berdoa membaca tasbih. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, sekian. Terima kasih dari Pak Latif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.